Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas salah satu dari, tetap masih berkaitan dengan material requirement planning. Nah, di sini saya akan membahas salah satu teknik di dalam MRP yang dinamakan dengan load for load. Load for load. Jadi di sini adalah suatu pendekatan. Kalau misalnya dengan load for load ini, perusahaan ini dapat memesan bahan material hanya sesuai dengan kebutuhannya saja. Kalau misalnya yang pada gross requirement plan itu kan disesuaikan dengan permintaan dan juga disesuaikan dengan kapasitasnya. Lalu berkaitan juga ada timeline-nya juga dan lain sebagainya. Dan di sini kalau dalam load for load ini perusahaan hanya memesankan bahan material sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak mengeluarkan. Jadi di sini hanya berdasarkan dari kebutuhannya saja. Nah, di sini kita akan membahas salah satu kasusnya dan sebenarnya masih berkaitan dengan pada sebelumnya, tetapi di sini untuk kebutuhan kotornya ini perusahaan merancangnya sendiri. Ini berbeda daripada kasus yang sebelumnya. Di sini Speaker Kits Incorporation ingin menghitung biaya pemesanan dan angkut atas persediaannya dengan kriteria load for load. Speaker Kits mengetahui bahwa untuk komponen B, jadi di sini hanya untuk komponen B-nya saja. Biaya pemasangan adalah senilai $100 dan biaya penyimpanan adalah $1 per periode. Jadwal produksi sebagaimana yang diceritakan dalam kebutuhan bersih atas lakukan sebagai berikut. Jadi di sini perusahaan menetapkan kebutuhan kotor tiap minggunya. Untuk yang minggu pertama adalah 35, minggu kedua 30, minggu ketiganya 40, minggu keempatnya 0, berarti tidak ada, minggu kelimanya 10, minggu keenam 40, minggu ketujuhnya 30, minggu delapannya 0, minggu kesembilannya 30, dan minggu ke-10-nya adalah 55. Lalu ini adalah untuk yang diperlukan. Jadi di sini yang diperkirakan dimiliki. Jadi ini adalah persediaannya ya. Yang dimaksud di sini adalah persediaan. Jadi di sini untuk persediaannya, ternyata di sini perusahaan ini persediaan awalnya adalah 35. Nah, selanjutnya di sini 35 dan digunakannya juga 35. Oke, langsung saja kita isi tabel berikut ini. Jadi di sini untuk yang di bagian ini, untuk di bagian kebutuhan bersih, maka ini untuk persediaan awal ya. Di bagian ini adalah untuk persediaan. Ini persediaan awal. Jadi untuk persediaan awalnya, di sini untuk yang minggu pertamanya itu kebutuhan bersihnya kita hitung dari, di sini adalah kebutuhan kotornya 35. Sedangkan untuk yang diperkirakan dimiliki, berarti persediaan yang dimiliki adalah 35. Berarti untuk kebutuhan bersihnya adalah, kalau misalnya kita hitung 35 dari kebutuhan kotor dikurangi dengan 35 dari kebutuhan bersih dari persediaannya. Jadi di sini 35 dikurangi dengan kebutuhannya, persediaannya. Maka di sini hasilnya di sini adalah 0. Maka selanjutnya untuk di bagian penerima pesanan ini tidak usah diisi, biarkan saja kosong. Oke, selanjutnya untuk yang minggu kedua di sini kita bisa melihat bahwa kebutuhan kotornya adalah 30. Sedangkan yang diperkirakan dimiliki ini adalah dari kebutuhan bersih ya sebenarnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ini dari kalau misalnya kan ini persediaan awalnya kan sudah dipakai ya.
pada saat ini 35 dikurangi 35 hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Maka di sini karena sudah digunakan di persediaan yang di awalnya sudah digunakan, maka di sini selanjutnya adalah 0. Selanjutnya ini adalah 0. Karena di sini yang diperkirakan persediaannya yang dimiliki dari periode sebelumnya ini minggu sebelumnya adalah 0, maka ini adalah hasilnya 0. Maka 30 dikurangi 0 hasilnya adalah 30. Nah, di sini kalau misalnya kita perencanaan pesanan yang direncanakan, karena di sini kan kalau ini kan 0, maka ini kan kita tidak perlu isi. Lalu untuk yang di sini, karena di sini kebutuhannya itu adalah 30 unit, maka perusahaan ini harus membuat perencanaan penerimaan pesanan yang direncanakan. Maka ini ditulis 30, disesuaikan dengan kebutuhan bersihnya. Nah, di sini rilis pesanan yang direncanakan, ini saya lupa menambahkan untuk waktu tunggunya. Ini waktu tunggu atau lead time-nya adalah 1 minggu. Maka di sini kalau misalnya perusahaan sudah memperkirakan kebutuhannya penerima pesanan yang direncanakan, maka di sini untuk rilis pesanan yang direncanakan, maka ini kalau misalnya kita lihat dari waktu tunggunya adalah 1 minggu, maka perusahaan ini harus merilis pesanan itu 1 minggu sebelumnya. Karena kalau misalnya waktu tunggunya adalah 1 minggu, maka di sini perusahaan ini harus merilis pesanan yang direncanakan adalah di minggu pertama. Sini. Lalu selanjutnya untuk minggu ketiga. Minggu ketiga sini. Minggu ketiga. Untuk di minggu ketiga di sini kebutuhan kotornya adalah 40. Jadi di sini kalau untuk minggu ketiga di sini kebutuhan kotornya adalah 40. Nah, untuk 40 lalu yang diperkirakan yang dimiliki ini adalah 0. Kenapa? Karena di sini kalau misalnya kita hitung 30 dikurangi 30, maka hasilnya adalah 0. Maka ini masuk ke sini. Jadi ini kan kalau di sini kan 0 dikurangi 0, kan ini kan nggak ada, maka di sini kita masuknya tetap 0. Lalu ini 30 dengan kebutuhan bersih dengan pesanannya direncanakan itu sama 30-nya. Jadi pasti di sini selisihnya adalah 0. Maka di sini persediaan yang diperkirakan dimiliki pasti 0 karena dipakai secara keseluruhan. Nah, maka karena ini 0, maka dari itu di sini 40. Ini kan dari kebutuhan kotornya. Ini 40 kurangi yang diperkirakan yang dimiliki yaitu 0. 40 kurangi 0 maka hasilnya adalah 40. Nah, untuk penerima pesannya yang direncanakan, karena ini tidak ada perbedaan ya pasti sama dari kebutuhan bersih, maka ini menjadi penerima pesanan yang direncanakan, maka ini diisi adalah 40. Nah, untuk rilis pesanannya, karena di sini waktu tunggunya adalah 1 minggu, maka untuk perilisan pesanan yang direncanakan, maka ini seperti yang tadi, waktu tunggunya karena waktu tunggu 1 minggu, maka rilisnya ini keluar 1 minggu sebelumnya, yaitu 40 di minggu kedua. Oke, selanjutnya di sini ada di minggu keempat. Minggu keempat di sini 0. Lalu di sini yang diperkirakan yang dimiliki adalah 40 kurangi 40 itu 0. Maka di sini pasti hasilnya adalah 0. Lalu di sini kalau untuk kebutuhan bersihnya
Ini kan kita lihat dari kebutuhan kotor dikurangi dengan yang diperkirakannya dimiliki atau persediaannya dimiliki. Berarti ini 0 dikurangi 0, maka hasilnya adalah 0. Lalu untuk yang ini karena 0, maka tidak perlu diisi. Ini tidak perlu diisi, dan juga yang rilis persediaannya kan nggak ada kebutuhannya, maka tidak perlu merilis pesanan yang direncanakan. Oke, selanjutnya di sini minggu kelima. Di sini minggu kelima kebutuhan kotornya adalah 10. Nah, yang diperkirakannya dimiliki ini kan pasti selisihnya adalah 0 karena kan nggak ada kan pasti. Maka ini masuk ke persediaan pada minggu kelima. Nah, untuk kebutuhan bersihnya ini didapat dari kebutuhan kotor dikurangi dengan yang diperkirakan dimiliki. Berarti 10 kurangi 0, maka hasilnya adalah 10. 10. Nah, di sini karena untuk penerima pesanan yang direncanakan, karena di sini ada 10 ya, berarti di sini untuk penerima pesanan yang direncanakan pasti hasilnya akan sama, yaitu 10. Nah, untuk rilis pesanannya seperti sebelumnya, 1 minggu waktu tunggunya 1 minggu sebelumnya, 1 minggu maka dirilis 1 minggu sebelumnya, yaitu di sini 10. Lalu untuk yang di minggu ke-6, di minggu ke-6 ini kebutuhan kotornya adalah 40. Nah, sedangkan di sini untuk kebutuhan bersihnya dengan penerima pesanan yang direncanakan ini kan sama 0. Maka di sini kita masukkan 0. Lalu di sini untuk kebutuhan bersihnya di minggu ke-6, maka di sini kebutuhan kotor dikurangi dengan yang diperkirakan dimiliki. Berarti 40 kurangi 0, maka hasilnya adalah 40. Nah, selanjutnya untuk penerima pesanan yang direncanakan, berarti di sini sama ya, karena untuk kebutuhan bersihnya itu akan selalu menjadi penerima pesanan yang direncanakan. Di sini berarti sama, yaitu 40. Nah, untuk rilis pesanan yang direncanakan karena waktu tunggunya adalah 1 minggu, maka di sini direncanakan untuk rilisnya itu adalah 1 minggu sebelumnya. Berarti di sini kita tulis 40. Lalu untuk di minggu ke-7, minggu ke-7 ini kebutuhan kotornya adalah 30. Lalu ini kan sama, 40 kurangi 40 pasti 0. Maka ini kita masukkan 0. Lalu selanjutnya untuk kebutuhan bersihnya, berarti ini 30 kebutuhan kotornya, 30 dikurangi dengan yang diperkirakan dimiliki atau persediaannya, yaitu 0. Maka hasilnya 30 kurangi 0, maka hasilnya adalah 30. Nah, untuk penerima pesanan yang direncanakan, ini sama ya, karena berdasarkan lot for lot untuk yang ini, itu untuk kebutuhan bersih akan pasti sama dengan penerima pesanan yang direncanakan, yaitu di sini 30. Nah, untuk rilis pesanan yang direncanakan sama, berarti 1 minggu sebelumnya, karena lead-time-nya 1 minggu, maka di sini dirilisnya 30 pada minggu ke-6. Oke, selanjutnya pada minggu ke-8, kebutuhan kotornya adalah 0. Lalu di sini untuk yang diperkirakan dimiliki berasal dari 30 kurangi 30, hasilnya adalah 0. Dan ini masuk ke yang diperkirakan dimiliki. Lalu untuk kebutuhan bersihnya, yaitu 0, kebutuhan kotor 0 dikurangi dengan yang diperkirakan dimiliki, yaitu 0. 0 kurangi 0, maka hasilnya adalah 0.
Lalu untuk yang penerimaan pesanan yang direncanakan tidak perlu diisi karena 0. Tidak perlu karena kan tidak ada penerimaan. Karena tidak ada kebutuhan, sorry. Lalu untuk minggu ke-9 ini kita lihat kebutuhan kotornya adalah 30. Lalu untuk yang diperkirakan dimiliki karena di sini tidak ada kebutuhannya, maka ini pasti 0. Lalu untuk kebutuhan bersihnya berarti kebutuhan kotor yaitu 30 dikurangi dengan persediaannya dari sebelumnya yaitu 0, maka hasilnya adalah 30. Nah, untuk penerima pesanan yang direncanakan berarti juga sama yaitu 30. Nah, untuk rilis pesanannya seperti pada sebelumnya, ini karena waktu tunggunya 1 minggu, maka dirilis 1 minggu sebelumnya, yaitu 30. Lalu yang terakhir, yaitu pada minggu ke-10, ini perusahaan ada kebutuhan kotornya adalah 55. Memperkirakan kebutuhan kotornya adalah 55. Nah, selanjutnya di sini untuk yang diperkirakan dimiliki atau persediaannya itu berasal dari 30 dikurangi dengan 30. Maka hasilnya adalah 0. Nah, ini akan masuk ke sini. Masuknya ke sini. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan bersih ini didapat dari kebutuhan kotor dikurangi dengan yang diperkirakan dimiliki. Berarti 55, kebutuhan kotornya 55 dikurangi dengan yang diperkirakan dimiliki yaitu 0, maka hasilnya adalah 55. Lalu selanjutnya untuk penerima pesanan yang direncanakan seperti sebelumnya, di sini pasti sama yaitu 55. Lalu untuk waktu tunggunya 1 minggu, maka rilis pesanannya adalah 1 minggu sebelumnya, yaitu di sini kita tuliskan di minggu ke-9 adalah 55. Jadi bagaimana caranya membuat atau menghitung biaya dari penggunaan dari for lot ini ya. Jadi di sini kalau misalnya kita ketahui di sini dilihat di soal, di sini ada biaya pemasangan adalah sebesar $100 dan biaya penyimpanan adalah $1 per periode. Jadi di sini jadwal produksi yang kita sudah saya sudah bahas pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita hitung untuk biayanya. Di sini kalau misalnya saya tulis lagi untuk biaya pemasangan. Biaya pemasangan ini sama juga dengan biaya pemesanan ya, pemasangan atau biaya pemesanan ya, sama aja. Biaya pemasangan atau pemesanan ini sama dengan $100. Lalu untuk biaya penyimpanan, biaya penyimpanannya adalah $1 per periode. $1 per periode. Atau bisa juga bilang per minggu. Jadi per periode yang ada di soalnya ini. Atau per minggu. Oke, langsung saja kita hitung untuk biayanya. Jadi di sini untuk biayanya, menghitungkan biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi di sini untuk total biaya
Di sini kita sudah dari soal sudah diketahui ada biaya pemasangan dan juga biaya penyimpanan. Biaya pemasangan atau pemesanan dan juga biaya penyimpanan. Jadi di sini untuk total biaya adalah total sebentar ya. Total biaya pemasangan pemesanan atau pemasangannya sama aja, ditambah dengan total biaya penyimpanan. Nah, selanjutnya itu kita hitung untuk totalnya. Jadi untuk total biaya pemesanan ini adalah $100 per pemesanan ya, per pemesanan. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat dari pesanan yang dilakukan oleh perusahaan dari tabel yang sudah kita bahas ini, kalau misalnya kita lihat di sini ada berapa kali pemesanan, kita bisa hitung. Ini pemesanannya itu dilihatnya dari bisa dilihat dari yang penerima pesanan atau rilisnya ya. Jadi kita lihat dari rilis pesanan yang direncanakan. Di sini kita hitung adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7. Jadi di sini ada 7 kali pemesanan. Untuk pemesanannya ada 7 kali. 7 dikali dengan biaya pemesanannya yaitu $100. Lalu ditambahkan dengan total biaya penyimpanan. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk biaya penyimpanan yang kita lihat adalah yang bagian baris yang diperkirakan dimiliki. Ya, ini adalah persediaannya ya. Jadi untuk yang ada di tabel yang agak maju ini adalah persediaan awalnya adalah 35 unit. Nah, sedangkan persediaan awal ini ternyata sudah digunakan keseluruhannya pada minggu atau periode pertama. Jadi di sini untuk kebutuhannya 0 kan. Nah, jadi ternyata di sini sudah digunakan semuanya. Maka untuk biaya penyimpanannya tidak ada karena persediaannya itu sudah dipakai sepenuhnya. Jadi di sini adalah 0 dikalikan dengan $1. Jadi kalau misalnya untuk menghitung total biaya penyimpanan itu adalah dihitung berdasarkan dari jumlah unit yang ada dimulai minggu kedua sampai 10 atau sampai berapapun akhir periodenya ya, tergantung di soal. Jadi di sini kalau misalnya dihitung berdasarkan dari jumlah yang ada di sini mulai minggu kedua sampai minggu yang terakhir. Karena kalau misalnya dari soalnya ini minggu pertama itu sudah habis persediaan awalnya, jadi tidak dihitung, maka tidak ada penyimpanan. Seperti itu. Jadi di sini total biaya penyimpanannya makanya adalah 0 karena tidak ada penyimpanan sama sekali mulai minggu kedua sampai seterusnya. Lalu dikalikan dengan $1 dari biaya penyimpanannya. Maka hasilnya adalah 7 kali 100, $700. Ditambahkan dengan 0. Maka hasilnya adalah $700. Oke, ini adalah untuk penghitungan total biaya dari metode float forward. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Oke, semoga kalian bisa memahami tentang bagaimana cara menghitung total biaya pada load forward. Oke, sampai jumpa.